hanya saksi dari nelayan pada saat kejadian itu melihat tangan seperti minta tolong. Dari lokasi kejadian itu sekitar 50 meter ya dari jembatan, baru kelihatan seperti menggapai-menggapai gitu. Lanjut, disitulah ketemu sendal korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi bersama saya Sri Tuti Apriliani Putri dalam program Saksi Kata di Tribun Jambi, di mana beberapa waktu lalu warga di kota Jambi itu digegerkan dengan informasi bahwa ada wanita tanpa identitas yang kabarnya terjun dari jembatan Auduri. Dan kali ini saya sudah berada di kantor Basarnas Jambi dan sudah hadir bersama kita Bang Miko yang waktu itu juga menjadi kepala jaga harian dan juga melakukan proses pencarian dan evakuasi. Mungkin Bang Miko boleh langsung diceritakan gimana laporan awal yang kita terima di hari pertama pencarian wanita tersebut, Bang. Oke, terima kasih Mbak Tuti. Bisa kami sampaikan pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2026 kami tim Bravo yang siaga pada hari itu menerima laporan dari Pak Kepala Dinas Damkar Kota Jambi, Pak Mustari. Ada kejadian membahayakan manusia, satu orang melompat dari jembatan Auduri pada pukul sekitar jam 11.30 WIB. Nah, saat itu identitas korban belum diketahui ya, karena dapat informasi dari warga sekitar, korban ini bukan warga sekitar, maksudnya bukan warga dari seputaran wilayah Telanai. Nah, ini yang menjadi kesulitan bagi kami untuk identifikasi ini perempuan ataukah laki-laki, karena awalnya kan belum dapat informasi bayangan, itu aja. Mungkin waktu itu di hari pertama kita diturunkan berapa tim dan proses pencarian dan evakuasinya di hari pertama itu seperti apa, Bang? Terima kasih. Untuk hari pertama, setelah mendapat informasi, tim persiapan bergerak untuk ke lokasi. Terima laporan kita sekitar jam 11.40, kita bergerak sampai ke lokasi sekitaran jam 12 lewat. Sampai di lokasi di daerah Danau Teluk, kita mulai penyisiran ya. Kita turunkan satu tim sekitar 8 orang yang didahulukan dengan tim pertama yang dari KN yang kebetulan ada kapal di Sungai Batanghari. Mereka yang mencari informasi lebih detail tentang kronologis dan korban. Yang itu dapat informasi bahwa terjadi orang melompat jenis kelamin perempuan, dipastikan perempuan, setelah ditanyakan dengan saksi-saksi yang di sekitar lokasi. Cuman tidak ada yang melihat kronologis bagaimana si perempuan ini bisa terjun. Yang hanya saksi dari nelayan pada saat kejadian itu melihat tangan seperti minta tolong. Jadi di air tangan seperti minta tolong menggapai-menggapai gitu, didekatin ternyata sudah tenggelam. Sekitar jarak dari lokasi kejadian itu sekitar 50 meter ya dari jembatan, baru kelihatan seperti menggapai-menggapai gitu. Lanjut, disitulah ketemu sendal korban, sepasang sendal korban, dan itu diserahkan karena kejadiannya lebih dekat ke Polsek Danau Teluk. Jadi diserahkan ke Polsek. Itu yang kami dapat ya. Oh, jadi sendal itu sebagai bukti awal kalau memang ada perempuan yang jatuh dari Auduri ya, Bang. Terus untuk proses di hari pertama sendiri kita itu fokusnya berapa jam, kemudian dibantu adakah instansi terkait lain yang ikut membantu atau seperti apa, Bang? Ya, terima kasih Mbak Tuti. Untuk pelaksanaan pencarian kita fokuskan mulai dari titik tempat lokasi ya, lokasi kejadian, sampai sekitar 4 kilo ya,
4 kilo dari lokasi pencarian, lokasi kejadiannya. Karena pertama yang kita lihat itu karena ya debit air ya, Sungai Batanghari lagi naik dan arusnya lumayan pada lokasi kejadian. Kita lakukan penyisiran di lokasi-lokasi yang kemungkinan atau yang diduga bisa menyangkut atau maksudnya korban bisa terhenti di situ. Biasa beberapa titik, yaitu pertama yang di dekat PDAM, Tirta Mayang, dengan di daerah Danau Teluk, sekitaran Danau Teluk itu yang proses. Kalau unsur yang terlibat, kami bekerja sama dengan tim SAR gabungan. Pertama ada Damkar Kota Jambi, dibantu dengan ada Dil Polair Polda Jambi, dan dibantu juga dengan masyarakat. Untuk hari pertama kita melakukan penyisiran itu sampai jam 17.30 ya, 17.30 karena tanda-tanda ininya belum kelihatan, kita balik lagi fokus ke LKP-nya, tempat terjadinya korban itu terjun. Tapi masih nihil, jam 16 kita tutup. Itu berarti kan 18 izin, 18.00 kita tutup. Di maghrib berarti Bang ya? Ya, sebelum maghrib. Berarti Bang di hari pertama itu kita belum, selain dari bukti ada sendal, terus keterangan saksi, cuman itu yang kita dapat, sudah keliling selama 4 jam, dan akhirnya kita menutup sementara pencarian. Mungkin ada kendala kondisi sungai ataupun kondisi lain yang menjadi kendala kita, Bang? Oke. Yang kendala yang paling terasa ya, debit air ya. Debit air Sungai Batanghari lagi naik ya, lagi tinggi, dan arusnya lumayan deras. Itu makanya kita tidak bisa menggunakan tenaga selam ya. Makanya kemarin kita nggak bisa menyelam karena faktor pertama ya arus air, dan debit air juga tinggi, dan ya namanya Sungai Batanghari ya, warnanya juga keruh, kita nggak bisa ambil resiko untuk melakukan penyelaman. Mungkin setelah di hari pertama kita lanjut ke hari kedua, Bang, boleh diceritain untuk proses? Hari kedua kita lanjutkan mulai penyisirannya dari mulai daerah hilir ya, karena di tempat-tempat yang kita curigai kemungkinan korban ini kan biasanya karena sudah 24 jam, satu kali 24 jam biasanya kan proses biologis ya, karena kalau seandainya ini biasa korban itu ngapung. Jadi kita ke titik-titik yang kita curigai, mulai dari hilir, kita mulai penyisiran itu dari Tanjung Johor ya, naik ke atas, kita mulai dari jembatan Gentala Arasi sampai di bawah Ramayana, susirin sampai kita naik ketemu lagi di jembatan Auduri. Baru kita balik lagi sisirin karena kita lihat ikutin arus air, karena kan Sungai Batanghari ada lengkungannya kan, ada arusnya, dan kita curigai titik-titik yang biasanya korban mengapung daerah situ. Untuk lokasi radius pencarian sekitar 10 kilo dari LKP kejadian. Itu di hari kedua kita sudah ada dapat informasi tambahan nggak, Mas? Ya. Dari soal korban. Alhamdulillah hari kedua kita dapatin data-data korban karena ada berita kehilangan dari salah satu warga, ditemukan bahwa korban itu bernama Salsabila Andriani, umur 24 tahun, warga Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan. Berarti setelah adanya kita tahu identitas korban, kan itu semakin memperkuat kita untuk melakukan proses pencarian ya, Bang. Di hari kedua itu mungkin kita butuh waktu lebih lama nggak daripada hari pertama untuk proses pencarian? Karena pencarian kita mulai dari pagi hari ya, mulai dari jam 6 pagi kita sisir sampai pukul 18, sama seperti kemarin kita sisir sampai 18 karena cuaca alhamdulillah cerah ya. Jadi kita bisa melakukan pencarian secara maksimal. Kendala masih seperti sama kayak hari pertama, yaitu arus ya. Arus dan debit air masih tinggi, dan itu yang kendala yang kerasa. Apalagi arus Batanghari lumayan kencang.
Itu yang jadi kendala kalau untuk penyisiran, karena ya pinggiran Sungai Batanghari juga bersih kan, Iya. nggak ada ini kayu-kayu itu nggak ada, makanya agak sulit kita mencari. Ini kan Bang sudah 2 hari proses pencarian, kemudian juga belum ada titik temu ternyata. Kita ada koordinasi dengan keluarga nggak, atau di hari kedua ini ada komunikasi keluarga atau mau minta dihentikan atau bahasa-bahasa dari keluarga ada ketemu? Ya kalau pas koordinasi dan kita beritahu ke keluarga, proses pencarian tetap kita lanjutkan sampai korban ketemu. Maksimal 7 hari pencarian. Ya kita sama-sama berdoa dan keluarga juga ya kooperatif ya, membantu sharing data-data korbannya, dan kita cocokkan kronologi dan keluarga mengakuin itu emang keluarganya. Dan hari kedua kita lakukan penyisiran bersama unsur yang terlibat ya, ada damkar dengan dibantu juga Polairut. Kita bantu saling membagi ya, reserve areanya kita bagi sampai pukul 16 itu masih nihil. Mau damkar maupun Polairut masih juga hasil yang didapati juga nihil. Padahal waktu itu kita sudah memperluas radius, Sudah tim luas. juga ditambah berarti ya Bang? Ya, makin ditambah, dan ya kan tambah lagi ini ya, transportasi juga padat ya di Sungai Batanghari kan, lalu lalang dari Tongkang. Ini agak ya mempengaruhi juga proses pencarian, karena kan arusnya makin kencang ya, itu aja. Kalau untuk kelanjutannya kan setelah hari kedua kita berhenti sementara, mungkin di hari ketiga kita ada evaluasi dengan tim atau seperti apa Bang? Ya, evaluasi kita laporkan hasil pencarian masih nihil ke pimpinan. Arahan dari pimpinan itu kita perpanjang ya, maksudnya radius pencarian makin panjang ya, dilebarin masuk sampai ke wilayah Muaro Jambi ya. Kemarin itu kita perpanjang sampai lokasinya ke Rukam sekitar 15 sampai 18 kilo dari lokasi. Dan itulah hari ketiga baru dapat informasi kan ada penemuan sosok mayat, dan kita dapat mengevakuasinya itu di daerah Pelabuhan Pelita ya, sekitar 20 kilo dari lokasi kejadian. Berarti di hari ketiga sudah ada titik temu. Mungkin kalau di hari ketiga sendiri kita dapat informasi ada penemuan mayat itu dari siapa? Dari warga kah atau ada? Kebetulan dari warga yang bekerja di Tongkang. Karena dia jenazah ya korban ketemu itu di tumpukan kayu di sela-sela dekat Tongkang. Itu mungkin boleh diceritain nggak gimana proses evakuasi korbannya Bang di hari ketiga? Proses penemuan korban itu sekitar jam 9.30 ya, 9.30-an WIB pagi hari. Kita evakuasi korban, dapat informasi langsung kita menuju lokasi, kita evakuasi, dan korban itu masih pakaian lengkap ya, dan sesuai dengan ciri-ciri yang dilaporkan oleh saksi. Korban masih pakai masker ya, masih pakai baju lengkap, pakai baju coklat. Pada posisi korban itu memang tertumpuk di tumpukan kayu, dan dievakuasi alhamdulillah lancar. Dan kita bawa korban ke Rumah Sakit Raden Matahir pada hari itu juga. Langsung kita bawa, dan karena keluarga korban sudah datang, kita lihatkan ya ciri-ciri korban, jangan sampai salah ya, makanya kita cari kecocokan juga, jangan sampai salah, dan keluarga mengakuin itu emang keluarganya, dan benar itu adalah si korban yang kita cari atas nama Salsabila Andriani. Nah, kalau berbicara soal terjun dari Jembatan Auduri sendiri, ternyata kan memang di hari pertama, di hari Jumat itu ternyata bukan satu kejadian ya Bang ya. Ternyata ada 2 kejadian yang wanita tanpa identitas yang sudah kita ketahui namanya Salsabila. Kemudian informasinya itu juga ada satu lagi di hari Jumat. Mungkin boleh diceritakan juga nggak deretan
peristiwanya seperti apa, Bang? Ya, pada hari kedua, hari pertama ya, maaf, pertama tanggal 16 itu setelah kejadian yang pertama ya, yang jam 11.30, pada pukul 18.30 kan setelah penyisiran hari pertama kami tutup sementara, pada 18.30 itu pas maghrib ya, terjadi KMM juga di jembatan Auduri yang sama, jembatan Auduri. Ada pria melompat, dan alhamdulillah itu dibantu dengan tim SAR gabungan dari Damkar dapat mengevakuasi karena ini lebih dekat. Di identitas korban itu pertama Pak Zarzani ya, Zarzani itu usia 47 tahun, beliau beralamat di Desa Pelayangan. Alhamdulillah ditemukan dalam keadaan selamat dan dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Abdurrahman Sayuti di Palak Kemang. Dan alhamdulillah korban selamat. Ya, kita juga nggak menyangka ya pada hari pertama itu ada langsung dua kejadian dan kasusnya sama, melompat dari jembatan Auduri. Bang, untuk kan melihat peristiwa seperti ini, ternyata ada dua rangkaian peristiwa di hari yang sama dengan rencana mau jatuh dari jembatan Auduri. Mungkin dari kita sendiri Basarnas, kalau misalnya masyarakat atau tribuners yang melihat kondisi ada orang yang mungkin berpotensi mau melakukan hal-hal tersebut, sebenarnya ada upaya untuk pertolongan pertamanya seperti apa, Bang? Oke, terima kasih Mbak Tuti. Ya, bagi pemirsa tribuners, upaya untuk jika terjadi ada upaya bunuh diri atau melompat dari jembatan ataupun lainnya, pertama kali para pemirsa boleh melakukan teriak minta tolong ya, dicegah ya si korban kalau bisa. Tapi kalau nggak sadar, segera panggil warga sekitar untuk melaporkan kejadian atau telepon langsung ke Basarnas, bisa di call center 115 atau mungkin di emergensi bantuan yang lain. Yang jelas jangan sungkan untuk melaporkan berita atau kejadian yang membahayakan ya, atau berbahaya untuk si manusia atau orang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Miko. Mungkin ini bisa jadi perhatian kita bersama ya, Bang, lebih perhatian dengan lingkungan sekitar kalau memang ada melihat kondisi-kondisi tersebut. Baik Tribuners, terima kasih. Demikian Saksi Kata hari ini. Kembali lagi di Saksi Kata berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.